أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أنزلني منزلا مباركا wa anta khairul munzilin sadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa jumpa lagi ini pertemuan kedua. Alhamdulillah Abi lagi ada posisi di Bandung dalam 2 subuh berturut-turut, insyaallah siang ini ke Cirebon. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat di Cirebon, Sabtu perjalanan ke Jakarta, Ahad di Cirebon lagi, Senin di Bandung lagi insyaallah. Senin pagi dari Jakarta ya. Jadi Senin kita nggak bisa ketemu, Selasa di Jakarta, Rabu kembali lagi ke Balikpapan. Ya semoga safar ini diberkahi Allah. Saya sebetulnya lagi cari-cari kapan lagi ke Alfat gitu ya. Alhamdulillah, saya juga terima kasih nih kemarin sudah evaluasi, bukan evaluasi ya, ngelihat tayangan antum live ya. Alhamdulillah nih multimedianya profesional di sini, udah berasa kayak nonton TV One ya. Ada Alfat gitu, ada running text gitu. Harusnya kayak nonton pertandingan bola gitu, di insert ada iklan. Bebaskan wakaf gitu. Saya saran jadi minta tim multimedia jadi kayak nonton bola gitu loh ya, zoom out, ada pinggirnya, ada infak, nanti membesar lagi gitu. Alhamdulillah. Paling kalau nanti tim ini dia sound system langsung ke audio ya. Jadi nggak perlu pakai mic ya. Ada gemaknya sedikit masuk kemarin. Alhamdulillah. Pagi ini kita kajian sedikit kajiannya sedikit rekreatif, maksudnya rekreatif nih akan kita sambung dengan apa yang terjadi di dunia hari ini ya. Ini kajiannya sedikit kontemporer tuh artinya kita akan bahas apa yang sekarang lagi merebak di dunia, tapi juga dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana kita dalam menjalani kehidupan insyaallah kita akan ngaji akhir dari juz 2, halaman terakhir dari juz 2, yaitu surah Al-Baqarah ayat 249 sampai ayat 252, halaman 41. Abi tidak update ya bagaimana metodologi antum menghafal, tapi alangkah baiknya dari sekarang juga latihan untuk sadar halaman ya. Al-Quran ini 604 halaman. Berapa halaman? Quran standar tuh 600, betul ya? 604 halaman. Sebelah kanan halaman ganjil, sebelah kiri halaman genap. Karena di juz 1 itu ada halaman Al-Fatihah dan ada Al-Baqarah, maka juz 1 berakhir pada halaman 21. Ya kan? Karena 1 juz itu standar Quran pojok ini Utsmani ya, standar mushaf Quran Madinah 10 lembar, dia 20 halaman. Maka khusus juz 1 dia 11 halaman. Kenapa? Ada Al-Fatihah di halaman 1. Tapi sebelum saya qulu sufaha, dia adalah halaman 21. Maka masuk juz 2 ya,
selalu diawali juz 2 halaman 22 sampai halaman 41. Jadi akhir juz pasti halaman 21, halaman 41, halaman 61, halaman 81 gitu ya. Awal juz 2 dan seterusnya pasti halaman 22, halaman 42. Nah, gitu. Maka nanti bisa dipermudah, misalnya contoh halaman 41 falamma fasala Talut, halaman 42 tilkar rusulu faddalna ba'duhum, halaman 43 Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, begitu antum sudah hafal itunya, halamannya, capture, tangkap, antum hafalin struktur ayatnya. Misalnya halaman 41 ini ada 249, 250, 251, 252. Maka nanti kuncinya halaman 41 itu ayat 249, 250, 251, 252. Kebayang posisinya. Maka dengan cara standar yang mudah seperti ini, ketika nanti antum sudah hafal ya, mutkin, dan kemudian diuji membacakan, antum bisa sebut halaman berapa, ayat berapa. Ya, Abi nggak bisa. Ya, ini cuma teori doang ya. Gitu. Nah, jadi misalnya Al-Anfal, i'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. Nah, berarti itu surah 8 halaman surah 8 ayat 41 halaman sekian. Ya, tinggal dihitung saja. Abi dulu bisa tuh halaman 1 2 3 4. Oh, berarti ditambah karena Al-Anfal mulai dari ayat sekian. Nah, gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena ternyata sepengalaman Abi, penting kita juga memahami redaksional ayat, nomor surah itu untuk kebutuhan akademik. Apa untuk kebutuhan apa? Akademik. Akademik itu begini. Misalnya Bapak Ibu sekalian, wakaf itu ada di sebuah surah dalam Al-Qur'an, di mana ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Umar bin Khattab mengejar Nabi dan mewakafkan lahan Khaybar. Surah berapa Ustadz? Itulah, mana ya surahnya itu, pokoknya awal juz 4. Nah, akhirnya umat jadi nggak bisa ngakses keilmuan kalau antum juga tidak hafal nomor surah, nomor ayat. Itu nanti ya. Yang penting sekarang ngafal dulu. Ini muka-mukanya udah tegang. Ngafal aja susah, suruh ngafal surah. Ya, halaman 41. Kita akan mempelajari kisah benturan peradaban dari Talut versus Jalut. Apa? Talut versus Jalut. Talut melawan Jalut. Talut ini rajanya Bani Israel pada saat itu. Jadi Bani Israel yang kemudian Yahudi yang kemudian yang terganggu terus ini, mereka dalam tekanan. Ini kemudian punya raja namanya Talut. Ya. Karena Talut ini, komunitas Yahudi ini kemudian diganggu terus oleh Jalut ini. Ya. Dizolimi terus oleh Jalut ini, sehingga mereka berbenturan ngelawan. Nah, di antara pasukan Jalut itu ada anak muda yang Allah kasih karunia hikmah yang nanti yang masuk dalam kelompok Al-Anbiya wal Mulk. Jadi kelompok nabi dan raja. Jadi gini, di dalam kisah Al-Qur'an ini ada rasul yang juga dia ditakdirkan menjadi pemimpin. Namanya apa? Nabi dan sekaligus raja. Siapa saja itu? Nabi Daud, Sulaiman, Yusuf alaihissalam, itu juga memerintah. Dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mimpin Madinah. Nah, kenapa ada kisah benturan antara Talut dan Jalut? Ini maka hikmah para mufasir, hikmah para alim ulama adalah untuk mengajarkan nabinya gitu.
untuk mengajarkan Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabat bagaimana melawan gitu ya, bagaimana melawan dan bagaimana berhadapan dengan kekuatan zalim. Karena Quran ini pertama turun ke siapa? Nabi dan sahabat. Maka diceritakanlah kisah Ayub alaihissalam supaya Nabi dan para sahabat mengerti hikmah bersabar. Diceritakanlah kisah Yusuf alaihissalam karena di situ Nabi dihibur. Kenapa? Yusuf alaihissalam oleh saudaranya konspirasi dimasukkan ke dalam sumur, ya kan? Didorong ke dalam sumur. Itu mirip seperti Nabi Allah Muhammad SAW di suku Quraisy itu kemudian difitnah, disingkirkan dari masyarakat. Tapi sama seperti Nabi Yusuf, biar didorong ke dalam sumur, ujung-ujungnya juga jadi pemimpin Mesir. Nah gitu. Jadi hikmahnya itu kisah Nabi Yusuf, surah Nabi Yusuf itu from zero to hero. Yusuf itu Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah awal-awal, ya kan? Jadi hiburan untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikisahkan kisah Tolut dan Jalut ini agar kita kemudian ngambil ibroh. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ngambil ibroh. Nah, salah satu ibrohnya nanti kita akan baca satu halaman ini adalah bagaimana kemudian pertempuran ini dimenangkan oleh Tolut, ya, yang kemudian di sini Nabi Daud alaihissalam yang kemudian berhasil membunuhnya itu. Ya, maka nanti Abi izin ini bergabung juga dengan kisah-kisah reference dari hadis dan sedikit Israiliyat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada perdebatan ya, boleh ngambil dari Israiliyat atau enggak, tapi Abi menyerahkan pada antum semuanya nanti. Ini Abi hanya menyampaikan saja, mudah-mudahan kita ambil hikmah yang baik-baiknya insyaallah. Secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Kita mulai, siap? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim falamma fasala Talut bil junudi, ya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, ya, fasala Talut bil junud, ya, jundi ini berulang pada kalimat di Al-Qur'an, ada jundullah, ya, junud, jundi. Nah, maka beberapa pondok yang sangat jihadis biasanya nyebut santri jundi. Saya sama Ustadz Rohmat tuh biasa di ITB dipanggil jundi, ya, pasang-pasang pamflet ya Mas Rohmat ya. Jundi ITB, kita kira apa? Ternyata disuruh pasang poster kita satu kampus ya. Ternyata yang disuruh-suruh itu namanya jundi. Maka ada istilah dalam dakwah itu qiyadah wal jundiyah. Apa? Al-qiyadah wal jundiyah. Qiyadah itu pemimpin, jundi itu tentara. Maka kalau mau awet di pondok ini harus siap jadi qiyadah, harus siap jadi qiyadah, siap jadi pemimpin, siap juga dipimpin, siap jadi jundiyah. Harus siap jadi jundiyah, siap juga jadi qiyadah. Di pondok aja, ayo bersih-bersih. Apa antum nih punya program apa? Betot, apa? Bersih-bersih total. Wah, saya kalau ngeliat videonya itu, wah, semua digosok ya, sampai kepleset saya tadi di situ ya. Saking licinnya ini, apa sih namanya ini? Nah, parket ya. Saking licin ini, apa di Pelitur apa gimana? Nah, siap jadi jundi, betot, bersih-bersih total, siap juga jadi qiyadah. Nama siapa? Anif pimpin. Pondok Alfat cabang Dago Pakar. Kita dapat wakaf manfaat. Rumah ya 18 kamar, misal gitu. Pimpin. Abi jangan Abi, saya suruh cuci piring aja bisa. Enggak siap. Janganlah begitu. Harus kita siap. Allahu Akbar. Siap. Habis itu bingung kan? Nah, gimana? Yang penting siap dulu. Falama fasalat Talut bil junud, maka Talut ini membawa bala tentaranya. Qala innallaha mubtalikum. Apa? Maka dia berkata, Talut rajanya ini berkata, innallaha, sungguh Allah akan mubtalikum binahar, akan mengujimu dengan aliran sungai. Ini enaknya belajar Quran.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah 21 30, Al-Anbiya 30. Allah akan menguji kamu liyabluwani bisyarri wal khairi, liyabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi mubtaliikum ba ta lam kalau dia bersatu padu gitu, huruf ini artinya adalah ibtala. Apa itu? Apa ibtala itu? Ujian. Maka ada hadis kalau jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan mengujinya. Nah, ini ibtala. Ya, ibtala itu ba ta lam kalau dia bersatu artinya apa? Ujian. Mubtalikum binahar. Ini kodifikasi Quran ya. Kamu akan diuji dengan aliran sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka siapa yang lewat sungai itu dia minum, falaysa minni. Bukan bagian dari pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Dan barang siapa yang tidak meminumnya fa innahu minni, maka dia adalah pengikutku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang-orang yang wa man lam yat'amhu, dan barang siapa tidak meminumnya fa innahu minni, maka dia adalah golonganku. Illa manik tarofa gurfatan biadi, kecuali orang yang menciduk gurfatan biadi. Coba lagi, gurfatan gurfatan itu setanganmu ini gurfatan namanya, gurfatan biadi. Seciduk apa? Yad. Seciduk apa? Tangan. Jadi boleh minum, kecuali boleh minum asal sedikit. Lebih dari itu bukan pengikutnya Talut. Wamal lanjutnya fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Tetapi mereka ya diantara mereka itu qalilan minhum, diantara mereka itu dari air itu semuanya akhirnya banyak yang minum kecuali sedikit diantara mereka. Jadi Quran menjelaskan dari yang kemudian lewat sungai itu hampir semuanya minum, semuanya nggak lolos. Satu mufasir, saya mohon maaf tidak bisa lupa saya, entah di periwayatan Ibnu Katsir atau tafsir Ar-Razi, dari 80.000 yang lewat 76.000 minum banyak. Berapa? Dari berapa? 80 yang lewat, berapa yang minum banyak? 76.000. Sisa 4.000 yang bisa perang. Sisanya nggak tahu ya kondisinya apa, mencret apa sakit perut apa macam-macam. Yang bisa perang 4.000. Di periwayatan yang kedua tinggal 313 sejumlah perang Badar. Tinggal berapa? Ya. Berikutnya falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yaum bijaluta wa junudih. Ya. Ketika dia telah menyeberangi sungai itu, ya. Di sini nah tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Nah, ketika dia Talut dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata akhirnya di sini qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullaha. Mohon maaf. Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Nah, di sini qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudih. Jadi qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudih. Saking beratnya kondisi itu, akhirnya mereka nggak kuat lagi melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah, maka berkata, coba sama-sama, yadunnuna annahum mulaqullah. Coba yadunnuna annahum mulaqullah. Apa itu liqa Allah? Apa itu liqa Allah? Pertemuan dengan Allah. Artinya yang beriman zon. Coba sama-sama, yadunnuna. Coba lagi,
Yazununa ini di sini diartikan meyakini. Nah, ini keterbatasan terjemah lagi ya. Kalau definisinya meyakini, sebetulnya kalimatnya itu al-iman. Yazununa itu menyangka. Apa Makanya ada su'uzon, benar? Apa itu su'uzon? Zon yang dan ada husnuzon. Jadi zon itu dalam ayat ini dia adalah bagian dari iman. Nah, gitu loh. Nah, yang menyangka dirinya akan bertemu dengan Allah, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah, yang menyangka baik bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah, ya, mereka ini kemudian berkata, mulaqullah kam min fi'atin qalilatin. Coba lagi. Kam min fi'atin qalilatin. Kam tuh berapa? Kalau misalnya di Saudi belanja, ya sebenarnya kalau di Saudi nggak usah pakai bahasa Arab ya, lebih ngerti bahasa Indonesia juga mereka. Kam hadza, berapa barang ini? Kam min fi'ah, berapa banyak pasukan? Coba lagi, fi'ah itu pasukan. Kam min fi'ah, berapa banyak dari pasukan? Qalilatin, yang kecil. Golabat mengalahkan fi'atan katsiratan biiznillah, pasukan yang lebih banyak, lebih besar atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah kemudian bersama orang-orang yang sabar. Nah, maka walamma barozuli Jalut, dan ketika mereka maju melawan Jalut, wa junudih, dan bala tentaranya, qalu, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina. Coba lagi. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini lihat ya, ini ilmu hidup. Antum tuh kalau sudah sadar lemah, ya, sudah sadar lemah, tantangan masyarakat besar, ya, masyarakat belum terima dakwah, suruh mimpin pondok, apapun lah, mau bisnis, ya, ternyata bisnis modal juga terbatas, teman juga nggak punya, yang percaya juga nggak ada, produk juga lemah. Coba lihat ini kalimatnya. Doa pasukan Tolut, doa pasukan yang di situ ada Nabi Daudnya, itu bukan minta senjata. Ya Allah turunkan senjata, ya Allah kuatkan kami, tapi ternyata minta apa? Sabar. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana, kuatkan kami pada aqdamana. Aqdamana di sini tuh muqaddam. Jadi aqdamana itu sebetulnya posisi iman. Ya, maka di sini diartikan langkah kami, maksudnya kuatkan kami apa? Kuatkan kami wasabbit. Coba lagi, wasabbit. Ada doa yang ada sabbitnya enggak? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, sabitkan qalbi saya ala dinik. Berulang lagi di surah Ibrahim bahwa kalimat thayyibah itu asluha sabit, akar yang menghujam. Jadi sabit itu kayak pohon, antum goyang-goyang dia nggak geser. Nggak ada kan pohon galau, tau nggak pohon galau? Pohon besar geser ke sana goyang dia, geser ke sana goyang. Itu bukan pohon, pot, ya kan? Bisa digeser-geser. Pohon mana bisa digeser? Itulah sabit. Jadi akar yang menghujam sabit, itulah iman harusnya. Ya, kalau kita sama Quran gitu, jangan geser. Maka di sini mintanya sabar dan sabat di jalan Allah, dan minta tolong wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka inilah pembacaan antum kecil bisa ngalahin yang besar kalau antum punya sabar. Iya kan? Cerita enggak ya? Cerita enggak kira-kira? Saya sama Ustadz Rohmat itu harusnya duluan saya punya pondok. Abi yang bisa ceramah, Abi yang punya jamaah, ya kan? Ustadz Rohmat tuh nggak punya follower. Bedanya Abi kamu sabar. Ya, beberapa tahun yang lalu mulai santri 3 orang, mulai donatur sedikit, donatur tambah,
kepercayaan orang dirawat. Mulai di itu kan Blue Diamond. Antum tahu Blue Diamond? Permata biru. Ya. Blue Diamond. Ini alumni Blue Diamond ya. Alumni Permata Biru. Blue Diamond. Boleh kita nggak punya jamaah, boleh kita nggak punya follower, boleh kita nggak punya network, boleh kita mulai dari pondok. Itu juga bukan pondok, kontrakan, the kontrakan. Santri 3, masya Allah. Ini bukan pondok, ini apa? Grup kursus ini kalau 3 orang ya. Kursus belajar bahasa Quran. Santri 3, 2, masya Allah. Tapi kalau antum sabar, antum juga menang. Paham maksudnya? Paham? Abi masjidnya masih baja ringan, ya, baja ringan. Terus dindingnya ini GRC di Balikpapan. Jadi kalau anak-anak jebol, masjid masih sementara. Abi Rohmat udah tegak, baja tebal. Makanan juga saya lihat lebih serius daripada Masjid Berkabox. Masjid Berkabox biasa ya standar makanan. Di sini makanan ya Allah, udah kambing, daging, sate. Beda level memang ya. Nah, ya, asal sabar, asal apa? Sabar. Makanya hati-hati nih. Hati-hati maksudnya ngelihat kawan lambat ngafal, ini lambat ngafal nih, ini nggak jadi apa-apa nih kayaknya. Saya udah sampai juz 15, dia masih juz 1,5. Nggak maju-maju Al-Baqarah nih. Ini mau jadi apa nih? Ini teman kamu yang juz 1,5 ini kalau dia sabar. Emang dia prosesornya segitu. Emang prosesor segitu, ngafal, ngulang lagi. Tapi kalau dia sabar, antum baca 3 kali hafal langsung. Sama arti-artinya, langsung tidur. Baca 3 kali, dia mesti ngulang 60 kali. Yang lain tidur, dia masih di pojok, dibaca tebal ini, nggak hafal. Tapi kalau dia sabar, itu nanti yang jadi orang, paham? Nah, jadi kamin fiatin qalilatin golabat fiatan kasirotan, itu ada syarat dan ketentuan. Jangan ayatnya aja senang, kamin fiatin qalilatin golabat fiatan kasirotan. Berapa banyak pasukan yang kecil gak punya senjata bisa kalahkan yang besar. Allah Akbar, maju. Tapi hati gak sabar, bubar jalan. Makanya yang lengkap baca ayatnya. Ini penting yang ngafal Quran, gak sepotong-sepotong. Paham? Ngapa Bi kita harus ngafal Quran Bi? Inilah banyak yang ngaji cuma sampai ayat 249 aja. Ayat berikutnya gak dibaca. Ngaji sampai 250. Rabbana afrik alaina sabron, yang menang itu yang sabar, yang sabit. Wasabit sakdamana wansurna alal qaumil kafirin, yang minta tolong kepada, yang minta tolong untuk ditolong dari orang-orang yang kafir. Nah, berikutnya. Fahazamuhum biiznillah, dan mereka kemudian mengalahkannya dengan izin Allah. Wa qatala Dawuda Jalut, dan berhasil membunuh siapa? Daud atas Jalut. Di sini nggak detail ceritanya. Gimana detailnya? Gini. Ini pasukan Tolut ini deadlock. Gimana nih Jalut ini hebat, gede pasukannya. Apalagi Jalut ini luar biasa. Baju besi kan, baju besi semuanya tertutup. Ini ngelawannya gimana? Akhirnya di situ ada anak muda yang maju. Ini Daud, yang nanti akan jadi raja. Kenapa? Karena Daud bilang sama Jalut, akhirnya siapa nih, ada yang punya solusi nggak? Daud maju. Wahai Raja Tolut, saya bisa ngelawan. Oh iya, oke. Nah, hebatnya Daud ini gini, kalau saya bisa menang saya dapat apa? Nah, gitu. Jadi dalam perspektif kisah ini boleh antum nanya begitu ya. Abi, saya mau bangun pondok. Kalau saya bisa bangun apa? Saya dapat apa? Itu boleh. Mumpung Abi ke bawah. Itu boleh. Ya kan macam-macam kan, ya nanti nikah walimah segala macam Abi yang handle. Misal gitu ya, misal. Ya kan? Gratis lumayan, ya kan? Jadi Daud ini nanya, dapat apa? Kalau kamu menang nikah sama istriku. Nikah sama istriku, maaf. Kalau kamu menang nikah sama anakku, kan keceplosan.
nikahlah sama anakku, nanti anakku akan jadi istrimu. Maka dari itu setelah Daud berhasil membunuh, dia menjadi raja dalam komunitas itu, dalam komunitas Bani Israel itu. Makanya Bani Israel sangat ihtiram dengan namanya David. Apa? David. Perjanjian Yahudi itu King David, ya, bintang Daud dan segala macam, karena memang ini nabi yang kemudian jadi ikon dan ininya Yahudi. Itu nanti kan di sini kan memang zaman Bani Israel itulah agama yang kemudian diridhoi Allah saat itu. Nah kemudian syariat ini dihapus, kembali ke siapa? Nabi Allah Muhammad SAW. Ini yang tegak syariat sekarang. Tapi di zaman itu memang syariat Taurat itu. Nah, gimana membunuhnya ini? Jadi gini, Daud itu dalam redaksi turunan hadis dan periwayatan berhasil membunuh Jalut dengan ketapel. Dengan apa? Ketapel. Jadi dengan batu, karena Jalut memakai baju besi hanya terbuka bagian apa? Antara mata. Antara apa? Antara mata. Jadi cuma matanya yang lain pakai besi semua, sehingga cuma satu di antara kedua matanya itu yang kemudian kosong, tidak ada besinya. Maka inilah perspektif yang namanya memilih cara bermain. Coba lagi, memilih cara berjuang. Gini, Nabi Daud begitu ngelihat Jalut, senjatanya berat, pakai baju besi, Daud kecil. Dia bilang nih, kalau dia pakai baju besi, saya kecil, saya maju pertarungan jarak pendek ini diinjek aja habis saya. Ngerti maksudnya? Maka ini tidak bisa ini kita perang jarak dekat. Karena Jalut ini dengan senjatanya seperti itu, armor seperti itu, dia tarungnya jarak dekat. Tapi orang pakai baju besi ini pasti dia lambat bergerak, benar kan? Maka Daud melepas baju besinya dan memilih perang dari jarak jauh. Ngelempar apa? Ketapel. Dan mati di situ. Artinya apa teman-teman sekalian? Disinilah makna dalam perjuangan. Kalau misalnya kita berhadapan dengan kekuatan musuh, kekuatan lawan, jangan berperang mengikuti cara mereka. Antum nggak pegang gadget mungkin belum update ya. Ini di Indonesia lagi rame pasangan gay. Tahu juga ya, di podcastin kok tahu sih pegang HP kalian? Hah? Oh, dikasih tahu sama Ustaz Romat. Pasangan gay di podcast, sekian juta, ngomong 1 jam lebih. Jadi begitulah isi YouTube tuh. Abi keliling-keliling isi YouTube tuh ngomongin gimana berzina, ngomongin gimana hubungan badan sebelum nikah, negak minuman keras, alkohol 30% di depan kamera, dan muslim, dan mengaku muslim. Dan muslim mereka. Tapi itu dibicarakan tanpa ada rasa aib, ada rasa malu. Nah, mereka hebat di YouTube, mereka hebat di sosial media. Kita bikin channel yang nonton 3 orang. Kita, antum. Kita viewers dakwah tuh 139, 140. Oke, saya nggak akan perang lewat YouTube. Tapi kita akan bangun pondok-pondok Quran di setiap masjid. Nah, gitu. Memilih cara bermain, memilih cara perang. Saya akan jaga setiap generasi kaum muslimin nggak akan tersentuh yang begitu-begitu. Kita jaga dengan Al-Quran setiap masjid. Mereka sibuk bikin podcast, mereka sibuk bikin YouTube, kita sibuk bikin pondok Quran. Siap? Kita sibuk bikin tahfidz. Tenang aja. Ini aja udah 68 orang. Berarti kalau ditugaskan Abi kemana-mana bisa hadir 68 pondok. 68 pondok di tiap masjid, satu pondok santrinya 100. Berarti di beberapa tahun lagi kita punya santri 6.800. Gratis semua, 68 cabang. Makan, tempat tinggal, wakaf gratis semua. Gampang. Tinggal kita cari uangnya. Iya kan? Iya, gratis. Masjidnya tegak, asramanya tegak. Anak-anak kita bawa tuh dari kampung-kampung yang susah. Ya Allah Ustaz, sekolah mahal, makan aja sulit. Gini, mau saya kasih solusi? Anak ibu masukkan pondok, gratis. Nggak ada uang pangkal, uang baju, uang gamis, uang ember, uang apa, nggak ada.
Kita kasih makan 3 kali sehari, pendidikan gratis, menghafal Quran, nanti kita kirim ke kampus-kampus, kita kuliahkan. Mau Bu? Ya Ustadz, saya nitip. Ambil tuh. Kita masuk ke kampung-kampung, kita masuk ke desa-desa, ambil tuh. Nanti mereka balik, mereka bikin lagi pondok. Begitu terus. Pilih cara bermain, pilih cara bermain. Ada yang lagi perang nih. Apa yang lagi perang, negara apa? Rusia Ukraina. Sebetulnya ini bukan perang Rusia Ukraina. Ukraina itu digempur karena mulai merapat ke NATO. Jadi dunia ini itu terbagi atas 2 faksi besar. Faksi namanya Pakta Warsawa. Coba lagi. Pakta Warsawa ini dulu Uni Soviet, tapi udah bubar. Ini kekuatan dunia setelah perang dunia. Nggak apa-apa ya cerita-cerita begini ya. Nah, jadi setelah, nggak apa-apa Mas ya, supaya kontemporer. Jadi setelah perang dunia itu ada kekuatan dulu. Setelah Jerman hancur, maka hadir Uni Soviet. Ini kekuatan besar Uni Soviet ini. Dan hadir blok kedua, namanya blok yang dipimpin oleh Amerika, namanya NATO. Namanya apa? Ini koalisi militer NATO. Nah, NATO ini sebetulnya waktu Pakta Warsawa bubar, Boris Yeltsin ketika Uni Soviet sudah bubar, mereka janji untuk sama-sama jaga perdamaian. NATO di Eropa, kemudian negara jajah bekas Soviet dan Rusia, ya sudah sama-sama saling menjaga kedamaian walaupun muncul perang dingin. Tapi makin kesini NATO nih makin masuk sampai Ukraina. Maka Rusia itu berani menyerang Ukraina dengan resiko melawan NATO. Dan hari ini NATO nggak berani melawan. Kenapa? Karena ini masalah cara main. Cara mainnya gimana? Gini, anggaran perangnya Amerika itu 700.000 miliar dolar. Berapa? 700. 1 miliar dolar itu 1 juta dolar itu 14 miliar. Maka kalau 1 miliar dolar itu 14 triliun. Nah, tinggal dikalikan aja ya. Berapa anggarannya? 700 miliar. Rusia itu anggaran perangnya cuma 100 miliar dolar. Berapa? 100 miliar. Jadi Putin cuma pegang uang 100 miliar dolar. Sementara Amerika berapa? 700 miliar dolar. Kekuatan ekonomi mereka, ini namanya GDP, produk domestik bruto. Satu Amerika itu 25 triliun dolar. Indonesia itu 1 triliun dolar. Putin itu cuma sekitar 1,4 triliun dolar. Jadi ekonominya jauh lebih kuat Amerika dan seterusnya. Amerika tuh kapal induknya 11. Berapa kapal induknya? Kapal induk itu yang bisa taruh pesawat tempur di atas 100, itu namanya kapal induk. Itu 11, muter-muter di dunia. Jadi kalau konon ada yang menghitung kalau kapal induk Amerika itu satu aja merapat ke Jawa terus tersinggung sama Indonesia misalnya, dia kemudian mau apa-apa ke Indonesia, itu selesai satu Jawa tuh dengan satu kapal induk. Antum bisa bayangkan pesawat F-22-nya itu 400 unit di atas kapal induk. Indonesia cuma punya 5. Itu aja bergantian terbang. Karena apa? Ganti-gantian baut. Tuh serius ini. Oh ini nggak punya baut, ambil dari sebelah. Yang ini bisa terbang, yang ini diem dulu. Gitu. Karena onderdil kita di blok, nggak boleh ambil onderdil gitu. Kita punya masalah banyak di pertahanannya. Tapi Putin akhirnya bikin namanya nuklir antar benua. Nah ini yang terakhir ini mau launching namanya Sarmat. Jadi Sarmat itu antar benua kecepatannya supersonik. Jadi nggak bisa diintercept. Jadi tinggal tekan itu dari Rusia bisa nyampe New York. Dan satu rudal ini bisa bawa 10 hulu ledak nuklir. Satu hulu ledak nuklir itu bisa melumatkan London. Satu London, itu bisa bayangkan. Jadi gini loh. Kata Putin gini kurang lebih. Ente bolehlah punya kapal induk segala macam. Ane cuma punya satu. Nuklir antar benua. Ini mirip kan? Sama Daud mirip nggak? Sama nggak sama Mas Rohmat versus Randy Saputra misal? Ente bolehlah punya follower, boleh ente punya follower. Saya menempuh WA tausiah harian 80.000, 100.000 mungkin sekarang itu. Berapa Mas? 100.000 database. Saya donatur paling cuma berapa? 6.000. Dia 100.000, nggak pernah ceramah. Pakai videonya Ustaz Budi Asyari, pakai video siapa? Berlangganan tausiah Masjid Alfa. Sedekah produktif. Langsung jadi masjidnya 6 bulan. Nah, ini namanya memilih cara berperang. Memilih cara apa?
Saya memang bukan selebgram, tapi saya akan pakai Facebook. Begitu masuk kantornya Alfat, sudah kayak kantor FBI, komputer banyak, masya Allah. Udah kayak kantor hacker ya, ternyata komputer semua, masya Allah, tabarakallah. Itu inovasi, namanya apa? Inovasi. Maka jangan cuma kamin fiatin qalilatin golabat fiatan katsiratan. Bentar dulu, boleh pasukan yang sedikit, bisa pasukan yang sedikit itu melawan pasukan yang hebat yang besar, asal kamu punya inovasi. Makanya di sini dilanjutkan wa atahullahul mulka wal hikmah. Maka Allah memberikan kerajaan dan juga hikmah, wa 'allamahu mimma yasha. Gitu loh. Allah itu mengilmui seseorang, mengajarkan kepada mimman yasha, kepada yang dia kehendaki. Coba lihat itu. Ini pentingnya ngafal Quran. Ente bisa menang di kehidupan ini asal Allah mengajari antum. Nah, pengajaran Allah, hikmah dan ilmu itu yang namanya inovasi. Ini pentingnya doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Coba Mas Rahmat kan, udah kayak studio, syuting di sini. Imam syuting di sini, naikin istiqomah setiap subuh, rapikan, bersih, inovasi. Bikin masjid nggak ribet-ribet, kubah. Coba lihat masjid antum nih, menara nggak ada, kubah nggak ada, atapnya begini, tapi fungsional. Ini inovasi. Tancap jadi 6 bulan. Nggak ada tuh kenceleng sumbangan 3 tahun nggak tegak masjid. Inovasi, bikin dapur, bikin asrama, cepat, inovasi. Tapi inovasi itu lahir dari karunia Allah biiznillah, yaitu ilmu. Makanya kalau baca ayat ini, sudah hafal halaman ini, antum boleh nggak punya apa-apa. Jangan ngomongnya begini, beda lah Ustaz Rahmat kan ITB, ya kan? Ustaz Rahmat tuh ITB teknik 1 sipil, nggak pernah ngelamar kerja juga dia, nggak pernah gunakan ijazahnya. Apalagi saya drop out, nggak punya ijazah. Abi Muni masih wisuda lewat Sabuga keluarnya, saya lewat gerbang depan. Jadi teman-teman sekalian, boleh kita tanda petik nggak dari kampus yang hebat-hebat, boleh kita bukan gimana, boleh kita nggak bisa bahasa Inggris, kita terbatas dan segala macam, boleh-boleh aja. Kalau kita terbatas, asal kita dikasih Allah karunia apa? Ilmu dan hikmah, itu yang penting. Maka disinilah kenapa kita harus mulazamah dengan Al-Quran. Maka inilah pentingnya kita ma'al Quran. Antum bisa mengalahkan yang hebat-hebat. Ini kalimat yang harus dimaknai juga sebagai perjalanan kehidupan personal. Coba sama-sama, kam min fi'atin qalilatin. Coba lagi. Berapa banyak pasukan yang sedikit qalilatin? Sedikit itu maknanya besar. Sedikit itu maknanya mendalam. Sedikit sumber dayanya, sedikit pengetahuannya. Qalilatin, sedikit tenaganya. Kamin fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan, mengalahkan pasukan yang banyak SDM-nya, banyak ilmunya, banyak karyawannya, banyak jaringannya, banyak networkingnya, banyak teman-teman hebatnya. Golabat fiatan kasiratan biiznillah. Maka saya bisa lanjutkan, berapa banyak ikhwan yang ganteng dan keren-keren. Mohon maaf, berapa banyak ikhwan yang terbatas ya, muka standar ya, kulit itu coklat gelap, kayak nggak ngomong hitam ya, tapi coklat rada kesana dikit gitu. Ganteng juga enggak, hafal juga enggak. Tapi dalam percaturan dunia pernikahan duluan nikah dia gitu. Akhwatnya bagus lagi, hafizo, baik segala macam. Berapa banyak? Nah itu biiznillah. Jadi ini bukan tentang muka, ikhwan, bukan tentang muka, ngelihat muka. Aduh, nanti aja lah nikah, tunggu ganteng. Kapan berubah jadi ganteng? Udah given. Ngelihat wajah, nanti aja lah, tunggu saya ganteng. Gimana? Cemana berubah ganteng? Memang muka sudah begitu, sudah, bismillah. Ngaju aja terus. Nah ini namanya mental, namanya apa? Mental. Ustadz saya cuma hafalan Quran, Ustadz cuma segini, aduh habis saya segini, saya nggak bisa itu beda sama begini.
Masa saya pegang Dago Pakar, masa saya pegang Cianjur, masa saya pegang masjid. Bismillah. Katanya hafal ayat ini, katanya hafal Quran. Lo katanya hafal berarti kan harusnya hafal ini. Rabbana afrik alaina sobron. Harusnya hafal kam min fi'atin qalilatin. Ini disuruh pegang pondok. Cuci piring aja biar. Saya cuci piring aja biar. Nyetirin abi cuci mobil aja. Jangan pimpin pondok. Janganlah begitu. Kalau abi percaya bismillah. Gimana, ngerti nggak nanti? Nggak ngerti juga, pokoknya bismillah dulu. Tolong ajarin saya. Gitu bismillah. Mulai bangun santri 2 orang 3 orang, kalau bingung tanya sama kiai gimana, abi gimana, minta arahan gitu. Ini ilmu kehidupan. Ini apa ilmu kehidupan? Dan ingat, coba ulangi, wa qatala Dawudu Jaluta. Coba ulangi, wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulk. Setelah membunuh Jalut, baru Allah kasih kerajaan. Apa maknanya? Perang dulu. Gak ada kerajaan dikasih Allah gratis. Ini fundraising gak pernah, bikin konten gak pernah, bangun komunikasi donatur gak pernah, mimpi punya pondok. Halo, berjuang dulu, baru wa atahullahul mulk. Perang dulu. Ini jangan disalah artikan ya. Nanti habis baca ini, gue bunuh siapa nih? Gue bunuh siapa? Bukan. Janganlah begitu. Ceramah saya diputer-puter. Maksudnya di sini kalimat adalah Daud berhasil dulu berperang. Ini nggak mau berperang, nggak mau berkorban, nggak mau melangkah ke medan perang, gimana? Melangkah dulu. Kita ada tanah di Sukabumi, ke sana. Gimana bi? Masjidnya udah ada? Nggak ada, cuma lahan kosong. Jadi saya tinggal di mana? Bikin tenda. Oh, bikin tenda, ya Allah. Bikinlah tenda, baja ringan, tancap, modal 50 juta. Begitu hujan goyang. Ya abi aja mulai dari rumah kontrakan. Sana Sukabumi, masuk rumah, mulai. Di sini kan ada di Indonesia ini gerakan yang masya Allah ya, salah satunya sekolah pribadi Turki. Di Turki itu pusatnya namanya Gulenis ya, Gulen. Walaupun ini jadi musuh politik Erdogan, mereka dihabisin, tapi sekolah pribadi Turki itu ada di Indonesia. Tahu nggak mereka ini gedenya di Indonesia gimana cara? Itu kadernya, jundinya, gengnya, bukan gengnya, harokahnya pribadi Turki, Hizmet namanya. Harokahnya namanya Hizmet. Arti Hizmet itu artinya pelayanan. Itu cuma narok 2 orang anggotanya di Indonesia. Pokoknya tugasmu bikin sekolah, sudah. Cuma dikasih ongkos makan aja. Jadi gedung sekolah 5 lantai, 6 lantai. Itu gimana tuh mikirnya coba? Cuma ditaruh, dilepas gitu. Oke, kader Hizmet cus 2 orang. Jadi 8 lantai. Cuma didiemin aja, dikasih makan aja dari pusat. Mereka ngomong sendiri, bangun komunikasi sendiri sama masyarakat. Jadi 8 lantai. Hampir abi ke seluruh negeri di dunia ini, mau ke Australia, mau kemana, pasti masjid diaspora yang hebat-hebat itu punya orang Turki. Di Tokyo itu Turki punya besar, masjid Turki besar. Ya, di beberapa tempat itu teman-teman Turki bangun masjid gede-gede. Di Perth, Australia, masjid Turki besar-besar. Itu orang Turki cuma dilepas saja. Dan mereka kemudian berkembang sendiri. Jadi begitu mas, nggak usah dikasih apa-apa, lepas saja. Ya. Nama siapa? Hah? Zul. Asli mana Zul? Riau. Nah, lepas ke Papua yang ini. Kira. Zul, ini tiket one way. Tiket cuma 1 arah ke Papua, nggak ada tiket balik. Taruh sana, sorok. Nih, butuh makan 5 juta karena di Papua Mal nih 5 juta sebulan. Bikin pondok. Uangnya kau cari sendiri di sana. Lepas 1 jadi. Ayatnya ini, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berjuang dulu. Wa qatala Dawud Jalut wa atahullah mulk. Bunuh dulu Jalut, baru Allah kasih kerajaan. Berani dulu melamar khitbah, baru Allah kasih istri. Ini mimpi aja, nikah, enggak pernah berani melamar. Ayo kata Ustaz Romat, nikah. Jangan di. Takut aku bi. Nanti gimana? Enggak punya kepercayaan diri, enggak punya keberanian diri. Berjuang dulu, gitu loh.
Walaula daf'ullahin nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Ya. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian lain, niscaya rusaklah bumi ini. Maksudnya apa? Kalau Jalut ini nggak dihabisin rusak. Kenapa? Karena Jalut ini bikin masalah aja. Nah ini pentingnya namanya mas'uliyah. Coba lagi apa? Mas'uliyah itu kebertanggungjawaban. Antum kalau naik bis, bisa nyetir bis, tapi duduk di penumpang, supirnya ugal-ugalan, ternyata ngantuk, ternyata dia nyabu, ternyata dia mabok. Pinggir, pinggir. Kenapa? Aku yang duduk di supir. Kau dari tadi nyetir, belok apa mau tabrakan, bisa mati kita 40 orang di belakang ini. Ke belakang. Gitu. Bukan gila jabatan, bukan bersyahwat pengen jadi supir, karena kita bertanggung jawab apa? Menyelamatkan 40 orang di belakang ini. Faham maksudnya? Itulah namanya mas'uliyah, lindungi sebagian yang lain. Ini umat udah dihantam gay, udah dihantam macam-macam, podcast isinya zina semua, mabok semua, ngajarin gak jelas semua. Ini kan dulu kita kampanye itu jangan pacaran, karena pacaran itu cuma janji sekedar kamu pacarku ya, sekarang namanya jadian. Harus nikah, akad yang betul. Sekarang ada lagi yang lebih gila lagi, namanya FWB, friend with benefit. Ya. Jadi nggak perlu jadi-jadian, pokoknya berhubungan badan aja, nggak ada hubungan apa-apa. Lebih gila lagi yang sekarang dikampanyekan. Ini dunia sudah bergerak aneh. Nah kita harus berjuang, ya, kita harus melawan ini semua. Makanya melawan ini namanya ambil apa? Tanggung jawab. Jadi antum jadi pimpinan pondok itu bukan karena bersyahwat ingin jadi pemimpin, enggak. Abi Rahmat bikin masjid ini bukan mau cari-cari nama di masyarakat sini. Nih lihat gue bikin masjid nih. Bukan. Abi ambil tanggung jawab. Banyak nih yang lapar, oke kita bikin dapur umum. Banyak anak-anak muda yang gak bisa sekolah, kita bikin pondok gratis. Sekarang baru 68. Memang gayanya Abi Rahmat begitu, pelan tapi pasti dan mematikan. Itu Abi Rahmat. Pelan 3, 68, nanti terus nambah 70, 100, 200 gitu loh. Jadi antum nih harus punya semangat seperti itu. Sama seperti semangat Nabi Yusuf. Ya, nanti kita mudah-mudahan ngaji lagi Nabi Yusuf, siap? Tapi Abi bocorin aja. Kan Nabi Yusuf tuh kan gini, ada raja kebingungan. Saya ada mimpi nih, mimpi begini, ada sapi dimakan sapi yang gendut lagi sini ada. Ini gimana nih maksudnya? Maka si penasehatnya itu ngasih tahu sama raja, di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi, namanya Yusuf. Ini pentingnya antum punya kompetensi. Kalau antum punya keahlian, antum dicari orang. Walaupun antum di tempat yang gelap, maka ditarik Yusuf itu, suruh jelasin sama raja. Raja, ini begini, setelah ini 7 masa, nanti 7 tahun kita panen maksimal. Ini ada 7 tahun kekeringan. Maka nanti panen ini jangan dihabisin semua, karena 7 tahun berikutnya ini kering. Itu makna dari mimpinya. Tapi tahu nggak Nabi Yusuf terus kemudian ngomong apa? Karena ini nanti krisis hebat begini, maka izinkan saya jadi menteri keuangannya. Ini hafizun alim. Aku ini pandai menjaga dan ngerti ilmunya. Dari ayat Al-Quran kisah Nabi Yusuf ini, kita harus menyadarkan masyarakat ini masalahnya apa, dan antum juga yang harus menyelesaikan. Paham maksudnya? Jangan cuma gini, jamaah, masyarakat ini sedang kena gay, sedang kena LGBT, sedang kena ini, masalah banyak. Kita ini dalam krisis. Solusinya gimana Ustadz? Ya nggak tahu, saya cuma ngasih tahu aja. Janganlah begitu. Ini namanya kalau sudah begitu, jadi gimana Ustadz masalahnya? Nah makanya izinkan saya kelola masjid ini. Takmir yang senior izin jadi dewan penasehat. Izinkan saya kelola masjid ini, kita bangun pondok di masjid ini. Sepakat? Gitu. Ambil peran. Faham maksudnya? Gimana Ustadz? Saya tersentuh Ustadz. Ayo kita berjuang sama-sama. Oke, Ibu sepakat. Saya dari Al-Fat Bu. Ini yayasannya. Ya. Ibu ada apa? Ibu gimana? Mau dukung kami? Kami membangun pondok. Oh siap Ustadz. Ini saya ada uang pensiunan 1 miliar. Oke. Pakai sebagian diwakafkan. Oke, kita wakafkan sama-sama. Kita beli tanahnya, kita beli. Gitu. Ambil tanggung jawab. Ambil apa? Jangan cuma ngasih tau krisis. Jadi
Kebertanggungjawaban itu coba sama-sama sampaikan masalahnya, coba ulangi, dan selesaikan. Dan wahai umat Islam, kaum muslimin banyak yang lapar, banyak di PHK nggak bisa makan. Apa solusinya Ustaz? Entahlah, tak tahu. Jangan ngomong entahlah, tak tahu. Solusinya apa Ustaz? Maka hadirlah di dapur umum Masjid Al-Fat. Gitu. Yang punya beras bawa beras, yang punya minyak bawa minyak, yang punya ayam bawa ayam, yang punya e-banking transfer. Ini QRS-nya. Gitu. Langsung bawa poster QRS, silakan scan. Gitu. Ambil solusi. Paham? Ini pentingnya kita ngaji, ya. Harus kita melindungi umat. Tetapi Allah mempunyai karunia dan yang dilimpahkannya kepada seluruh alam. Ya. Apa maksudnya di sini? Walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Maka walaupun LGBT podcast di mana-mana, walaupun kemaksiatan promosi di mana-mana, tempat maksiat di mana-mana, kos-kosan bebas di mana-mana, nggak jelas, ya. Perzinahan merebak di mana-mana, sabu gampang diakses, narkoba gampang diakses. Allah tetap kasih karunia, Allah tetap memilih anak-anak muda untuk hidup hati dan untuk hidup Quran. Hitungan logika antropologi sosial, kita ini sebetulnya nggak ada. Sabu-sabu gampang, perzinahan gampang akses. Harusnya Randy Saputra nggak ada, Abi Rohmat nggak ada. Harusnya hitungan antropologi sosial secara teknis, secara apa? Teknis ini nggak ada. Tapi karena Allah kasih karunia, semua hitungan bubar. Drop out teknik perminyakan, akhirnya ngomongin masjid, malah bisa bahas tafsir. Teknik S1 sipil ITB malah jadi kiai pondok. Ini kan runyam semua pikiran orang, gitu kan ya? Ya kan? Ini beberapa pondok sekarang di Indonesia ini yang besar-besar, yang lagi growth, yang lagi tumbuh, hampir semuanya dipimpin oleh bukan lulusan pondok. Ismu Yahya, Bang EN itu UII, Teknik Geologi, ya kan? Sandi Dopiandi, Institut Pertanian Bogor. Coba, nggak ada yang pondok. Karena apa? Itulah karunia Allah. Allah akan jaga agamanya. Nahnu nazzalna, ya kan? Al-Hijr, innalahu laha hafizun. Bahwa Allah yang akan jaga agama ini. Maka tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad benar-benar seorang rasul. Jadi dibacakan kisah ini bil haq, dengan benar. Kisah ini benar, bukan kisah bohong-bohongan. Ya. Bahwa ada pasukan yang lemah bisa menang dengan pasukan yang besar, itu kisah dalam Quran. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan. Asal syarat dan ketentuan berlaku. Di akhir kita bahas yang ayat yang awal tadi, ujian sungai. Ujian apa? Sungai. Jadi kalau kita naik ke atas, antum bisa menang, nanti antum akan diuji dengan aliran sungai. Ambil sedikit, baru antum bisa hebat. Apa maknanya? Para ulama kemudian membahas ini dalam berbagai versi. Salah satunya adalah kalau antum mau berjuang, ya, maka antum tuh harus, kalau bahasa Jawane mas, tirakat prihatin. Ya. Saya tuh lama di Jogja belajar tentang ilmu prihatin dari almarhumah Ibu Suciati Saliman. Antum bisa bayangkan ya, itu aset beliau tuh ratusan miliar, motong ayam satu hari 40.000, 60.000 kepala ayam. Supplier KFC di Indonesia. Ibu Suciati Saliman, Saliman Rianto SR nama ayamnya. Masih jualan pisang, percaya nggak? Depan masjid, Ibu Suciati tuh mas, masih jualan pisang mas. 1.000, 2.000 tuh masih dikumpulin mas, 5.000. Saya tuh bilang, Bu, ibu ini duitnya akeh, miliaran gitu. Apa kata Bu Suciati Saliman? Loh kita enggak tahu mas, ini namanya laku prihatin. Namanya apa? Laku prihatin, tirakat. Nah saya baru tahu ilmu itu setelah lama di Jogja. Makanya kalau antum ke Masjid Abi, di Masjid Berkabox, Abi cuma tinggal sepetak.
Di samping masjid bangun kamar, itulah area pribadi Abi. Ya kamar, ya tempat naruh barang, kasur ya biasa aja. Ya taruh kamar mandi dalam tuh paling cuma 3 kali 2 meter sama 4 kali 3,5 kali 2,5 meter kamar Abi sama istri. Nah harus berani laku prihatin. Boleh minum cuma tahu nggak kenapa gurfatan biadih? Coba sekarang tangannya begini. Sama nggak gedenya sama teman di samping? Beda, tergantung badannya, bener nggak? Makanya boleh minum asal sekebutuhan kamu. Kebutuhan kita nih beda-beda. Antum yang sendirian, oh cukupnya ternyata 1 juta sebulannya 1 juta. Oh ini udah punya istri 3 anak, harusnya 5.500.000, ya 5.500.000. Itu namanya gurfatan biadih. Ini ilmu kehidupan. Saya belajar, akhirnya saya ngerti kenapa Ustaz Rohmat, Masya Allah, Tabarakallah, sahabat saya cemerlang luar biasa. Karena Masya Allah, Ustaz Rohmat tahu saya royalnya gimana ya Mat ya. Makan restoran 250.000 jebret, makan ini. Di kampus aja terasa kan, kalau masuk kantin Salman, di ujung kasir saya tuh bayar 26.000. Itu udah mewah banget di TB. Rohmat tuh geleng-geleng lihat saya. Nasi, ini nggak apa-apa aib ya. Nasi, kan prasmanan gitu Mat ya. Ayam daging paru, jus buah, 26.000. Di samping saya Rohmat Dwi Agung Nugroho makan bayar 6.500. Kaget saya. Kenapa jadi kau 6.500? Nasi sayurnya yang banyak. Rohmat laku prihatin. Kos-kosan Abi itu dulu, Masya Allah. Bukan Abi nggak punya uang, luas sawah beliau ini di Klaten. Tapi beliau kontrak ngekos di situ kecil. Nah yang begini-begini bisa jadi Nabi Daud. Nah iyalah, ini kan ayat loh. Kok kamu ketawa? Ini ayatnya. Makanya kamin fiatin kolilatin. Ini baru mimpin pondok santri 30, pengen Innova. Kapan Bi saya dapat Innova? Kan saya sudah mimpin pondok di sini. Ya, macam begini kita masukkan parit aja lama-lama. Harus kamin fiatin kolilatin, sabar. Abi itu sabar, uang dijaga, udah nggak apa-apa sabar. Kalau nggak perlu ya nggak usah, pelan tapi pasti. Mas Rohmat tuh di Blue Diamond, ya kan? Mat kamu ngapain beli rumah? Nggak apa-apa Mas, yang penting rumah sendiri, garasi kecil sama Mbak Erni. Sekarang rumah samping masjid, bagusan dia dari saya rumah. Waktu membuktikan. Ujian sungai, ujian apa? Sungai, ada uang yang cukup, nggak usah petantang-petenteng. Kalau memang belum saatnya nggak usah. Kalau memang masih pakai motor ya pakai motor. Setuju? Habis nikah nggak usah Avanza mimpi Innova. Nikah kan berdua, sekalian ta'aruf pakai motor lebih dekat. Kalau Avanza duduk kanan kiri berjarak. Kalau pakai motor kan enak boncengan. Paham nggak maksudnya? Jangan juga dibayangkan ya. Nanti rusak pahala puasa ini Syawal ya. Tapi kan kalau nikah awal pakai motor gitu, Dek pakai motor aja. Iya Mas, enggak apa-apa. Ya Dek, supaya kita makin dekat Dek ya. Ya sebetulnya sih bisa beli Avanza Dek, tapi pakai motor sabar. Sabar sama Mio sabar. Loh saya ngelihat Ibu Nyai ya, Ibu Nyai Mbak Erni. Ke pasar masih Astrea Grand apa Supra ya? Ibu Nyai punya pondok. Loh ini enggak di skenario, tiba-tiba Mbak Erni itu Ustaz Randy kok pakai Astrea Grand ya? Enggak pakai asisten. Loh santriwatinya 68. Loh Ibu Nyai yang lain itu yang belanja ke pasar santriwati. Loh bener ini, saya keliling ke pondok-pondok itu, Ibu Nyai cuma begini-begini aja. Kangkung datang, sayur datang. Ini masih pakai Astrea Grand. Nyai pondok, istri kiai besar. Rontok hati saya. Pantas jadi Nabi Daud gitu. Lemes aku langsung. Saya mau nulis takut salah-salah. Saya ada fotonya, saya lihatin, Masya Allah. Makanya yang sabar. Santriwati itulah teladan. Ustazah Erni memang tidak pernah ceramah. Misal Ibu Nyai memang udah pernah, tapi Ibu Nyai meneladankan lewat itu. Makanya kalau jadi nyai jangan petantang petenteng.
Aku kan istri kiai. Aku kan istri kiai. Pret. Istri kiai. Pasar sendiri, masak. Tolong ya santriwati ya, aku nonton apa. Nggak gerak, lama-lama jadi kudanil, nyemil, itu ya, bersihin ya, pegang ya. Punya bayi dikasih santriwati, punya lagi gimana? Coba lihat Mbak Erni tuh ke pasar sendiri, nganter pakai Astrea Grand. Kan harusnya kayak Mbak Erni itu kan X-Max, 70 juta, itu top, jelas istri kiai gitu kan. Apa kek, kok nggak mobil sendiri kayak Brio kayak apa, tapi Astrea Grand ke pasar. Makanya jadi Nabi Daud. Innallaha mubtalikum binahar. Dalam perjuangan ini kamu akan diuji dengan uang yang mengalir besar. Abi juga begitu. Abi Surama ada yang ngasih 5 juta, ingat. Ada orang tua, ada ini, ada kewajiban segala macam, udah transfer. Namanya ilmu geseriun. Apa? Ilmu geseriun. Dapat geser. Abi dapat tas ini dari Kiai Lukman, dapat tas Everbest dibeliin 2 juta. Tas yang lama khas papis geser ke santri. Dapat HP 14 juta, maka HP yang 12 juta geser ke santri gitu. Jangan kayak korun. Punya gue semua. Orang tas cuma 1. Kalau kamu dapat tas yang lain kasihkan lagi. Dapat jam tangan lain kasihkan lagi. Abi ini baju semua Casio mereknya. Apa Casio? Dikasih orang. Casio. Baju dapat Casio, lihat lemari, oh ini ndak ini. Takmir santri khidmat ada 70 orang, badannya gede-gede, kasih. Ini XL kasih. Kemarin dapat baju enggak pas gimana, kasih, masih baru kasih, geser. Jangan. Akhirnya ditelan bumi. Jadi korun. Itulah kamu akan diuji dengan aliran. Makanya di sini tirakat puasa Syawal 6 hari. Itu juga bagian dari gurfatan biadih. Latihan lapar, latihan ngantri. Enggak setiap hari mungkin dapat makanan yang kita harapkan. Latihan sayur tempe, sayur tahu itu latihan, laku prihatin. Gurfatan biadih. Ditempatkan di Sukabumi, sabar. Yang dipanyalakan enak, dapur umum. Saya ini dibuang ke Sukabumi, bukan dibuang. Lagi dipercaya, sabar. Nunggu kiriman beras, sabar. Nunggu transfer, sabar. Banyakin sujud. Itu yang akan jadi besar. Akhwat nanti habis nikah, jangan standarnya rumah Mbak Erni yang sekarang. Itu loh kayak Abi Rohmat, rumahnya besar. Itu berapa tahun perjuangannya. Yang difoto tuh Blue Diamond. Apa Blue Diamond itu yang difoto permata biru. Itulah perjuangan. Mungkin nanti rumahnya itu plong ya, tahu plong nggak? Begitu masuk udah keluar lagi, itu namanya plong ya. Saking plong ya. Kan ada rumah kontrakan yang plong gitu kan? Masuk ya di situ ruang tamu, masuk lagi udah exit. Mungkin kita mulai dengan rumah tangga dengan kontrakan 1 room 1 kosan. Mas Rahmat dulu awal nikah ngekos kan? Iya, ngekos dulu beliau sama Mbak Erni. Coba. Jadi jangan apa-apa pengen cepet, pengen instan. Ya. Ini kenapa mukanya dramatis begini? Ini gimana? Lagi menghayal. Hush. Sabar ya. Siap? Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haq. Inilah yang hak. Apa? Kamu akan menang. Wa atahullahul mulk. Kamu akan dikasih kerajaan. Kamu akan seperti Nabi Daud, asal syarat dan ketentuan berlaku. SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ada aliran sungai, aliran uang, aliran benefit, ambil sedikit. Itu Abi nih di DEP Foundation nih, uang ratusan juta, miliaran. Bisa Abi, sewain saya ini, berangkatkan saya ke sini. Tapi kita gurfatan biadih yang cukup aja. Kang Dewa tuh membebaskan. You mau operating berapa perjalanan? Cukup Pak, 700.000 juga cukup. Saya di Bogor keliling ke sini makan 700.000 cukup. Ngomong Kang, pesawat mau yang mana ngomong. Saya tetap
oh ini dibayarin sama foundation, ambil yang paling murah Super Airjet di jam segini karena yang lain 1,2 700. Saya mau tekan Garuda 2,4 juta juga bisa. Kan bisa kan? Bukan kiai besar. International. Ya. I am a speaker international. Saya kan kiai besar, ustadz nasional. Bisa begitu kan? Norak-norak begitu bisa, tapi tetap gurfatan ambil secukupnya. Kalau pilih hotel, oh ini ada yang 300.000 fasilitas dari yayasan, ambil yang 300.000. Saya mau ngambil yang 1,2 juta, Delangham misalnya 3 juta, boleh juga, nggak akan diprotes juga sama Kang Dewa. Tapi tetap gurfatan biadi, ini uang umat, ya kan, kita punya tanggung jawab. Siap? Siap mimpin jadi raja, siap? Siap mengikuti jalan Nabi Daud, siap? Boleh antum bahas Nabi Ayub alaihissalam sakit terus sabar ketika memang antum ada ujian. Tapi jangan berencana sakit terus. Nabi Ayub aja nggak jadi raja, sakit terus. Saya juga mau kayak Nabi Ayub. Janganlah begitu. Kisah Nabi Ayub itu kalau antum ada ujian, ingatlah Nabi Ayub yang bersabar. Kalau antum kena fitnah, ingatlah Maryam yang difitnah. Kalau antum lagi jatuh, ingatlah Yusuf alaihissalam yang masuk sumur. Tapi berencanalah jadi Nabi Daud. Siap? Pimpin pondok, bangun pondok, bebaskan tanah, kasih makan santri. Gitu doa tuh yang benar. Ya Allah, standar aja hidup ya Allah, gak usah kaya-kaya. Jangan doa begitu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka rizki yang baik. Ya Allah, izinkan saya seperti Abi. Ya Allah, izinkan saya Allah bangun Al-Fat di mana-mana. Ya Allah, izinkan saya Allah punya 1000 santri, punya dapur umum, bisa ngasih makan, nggak usah bayar-bayar. Ya Allah, izinkan saya Allah mendakwahkan Quran ini. Ya Allah, izinkan saya Allah ngabdi sama Quran ini. Ya Allah, sehatkan badan saya Allah, segarkan badan saya Allah, beri saya Allah pertolongan, temankan saya dengan yang baik-baik. Itu doa. Ini doa sama Allah minimalis. Ya Allah, kayaknya muka-muka saya ini yang penting hidup aja saya Allah. Janganlah begitu. Ini Nabi dah wa atahullahul mulk. Nabi Daud alaihissalam, anak muda kecil ada tantangan besar, ambil peran. Biar saya selesaikan. Gitu. Jangan cuma menghujat. Oh ada perzinahan, ada gay, ada lesbi, ada begini. Terus apa solusinya? Enggak, saya cuma mau komentar aja. Enggak begitu. Apa solusinya? Oke, saya bangun pondok, doakan saya bangun majelis. Itu. Jadi Abi juga keliling-keliling ya, masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan ini jalan jihad ya, nggak maksud apa-apa ya. Abi Senin di Bandung majelis Al-Latif ya, 1200 santri sekarang sekali pengajian di Al-Latif. Tapi subuhnya ngejar ke Jakarta Timur, itu santri 15 orang. Subuh di Kresek Indah Jakarta Timur itu 15 orang. Tetap Abi hadir. Malamnya Al-Falah Yasmin Bogor. Selasa malam sama Abi Rangga di sana, teman kami juga. Itu 400 santri, 300 santri. Rabu malam di Balikpapan. Sabtu pagi di Balikpapan Masjid TDA Nasional. Mudah-mudahan ini jalan. Semuanya itu kita dari taklim ke taklim. Tapi cuma nggak sekedar taklim, bangun gerakannya, bagi berasnya. Ini kalau lancar, insya Allah taklim nanti 16 Mei ada satu pengusaha akad ngasih 10 ton beras untuk jamaah, 10 ton. Masya Allah tabarak. Sambil bangun gerakan, sambil kasih makan, kasih voucher bensin. Setiap dakwah ke masjid mana ajak untuk bikin dapur umum. Jadi coba sama-sama ambil peran. Coba lagi. Yang bisa ceramah, yang bisa manajemen. Abi Rohmat ngerti manajemen, ngerti optimasi media, manajemen. Ngerti media, manajemen. Yang ngerti media. Yang ngerti kamera. Karena ada juga yang dikasih kamera nih memang sudah mentok. Nyalain aja nggak bisa. Mana nyalain ini nggak bisa. Kalau nggak bisa nyalain udah nggak usah pegang kamera, pegang Quran. Yang bisanya ngajar. Yang bisanya di dapur masak. Ya, ternyata jaga masjid ngantuk, bersih pusing, ternyata motong bawang semangat udah. Fisabilillah, motongi bawangnya udah langsung. Udah jihadmu motong bawang. Udah. Masing-masing ambil peran, masing-masing berjuang insya Allah. Masya Allah sudah 634. Ada manfaat? Nah ini cara kita ngaji. Nah bayangin ya kalau ngerti begini, bermakna enggak nanti kalau murojaah? Makna.
bisa menetes air mata. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kalau sholat sendiri itu sebetulnya satu ayat boleh diulang-ulang. Ada nggak di sini ngajarin ulumul Quran ya? Jadi begitu masuk ayat ini misalnya Rabbana afriq alaina sabran, Rabbana afriq alaina sabran, Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu bisa diulangi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Terus diulangi sampai 10 kali, 100 kali itu boleh. Innal arda lillah, innal arda lillah, innal arda lillah, innal arda lillah yurithuha may yasha min ibadih. Jadi ayat itu meresap ke dalam jiwa, ke dalam qalb. Nah, inilah pentingnya menghafal Quran, inilah pentingnya bersama Quran. Ini baru satu halaman. Tadi Quran berapa halaman? 604 halaman. Tuh kebayang antum. Kalau hafal dan ngerti makna, ngerti sirah, ngerti asbabun nuzul, kebayang gimana. Kita baru satu ayat aja udah mendalam, baru satu halaman aja udah pencerahan luar biasa. Gimana kalau antum nih 604 halaman bisa memaknai semuanya? Masya Allah. Kayaknya ditaruh di mana aja jadi. Turjah, coba lagi apa? Turjah, harum, tegak gitu ya. Kalimatan thayyibah, pohon yang baik. Insya Allah itu saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Ini adalah Pondok Al-Fat. Di sini ada 68 santri kawan-kawan sekalian yang nonton tayangan ini di Bandung, Panjilekan. Boleh datang lihat. Nanti juga boleh ngobrol sama pengasuhnya kalau mau kirim santri di angkatan tahun ajaran baru. Silakan terlibat ya. Di running text ini ada nomor rekening, ada barcode dan segala macam ya. Silakan segera terlibat. Mau Rp1.000, mau Rp100 scan QRIS ini, QRIS-nya. Mau 10.000 kita harus terlibat dalam Al-Quran. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang terlibat dalam perjuangan Al-Quran, maka akan dijaga Allah hidupnya. Bagaimana supaya hidup kita dijaga? Melekatlah pada Al-Quran. Bagaimana supaya bisnis kita dijaga? Maka wakafkanlah bisnis kita pada Al-Quran. Bagaimana supaya keluarga, harta kita dijaga? Maka sahamkanlah harta kita pada perjuangan Al-Quran. Insya Allah Pondok Al-Fat ini istiqomah memperjuangkan Al-Quran. Terima kasih, itu saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang kita bisa sampaikan. Sadaqallahul adzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup MC.